Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa syarrafana bihifdzihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala dzalika min a'zami ibadatihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mukarramin wa radiyallahu an ashabi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada pengarang kitab, penyusun kitab, yaitu Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Hadimiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi yang kita niatkan hadiahnya untuk pengarang kitab yang kita baca ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua, dan ilmu yang kita dapat bisa kita praktekkan dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang ilmu tajwid. Nah, tentang ilmu tajwid itu sendiri adalah rambu-rambu atau kaidah-kaidah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan betul, benar, lancar. Nah, jadi kada asal baca, tapi ada kaidahnya, ada ketentuannya. Nah, bagaimana ketentuannya kita dalam membaca Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Yang pertama kita awali dengan bersama-sama coba membaca syair yang kemarin sudah kita bahas sedikit, masuk pada syairnya. Nah, syair dari kitab ini, bentar, pindah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bisa mengikuti biar nanti secara kada langsung juga hafal. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidi nazman hurrira samaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu izharu ilghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara waw fajhir lada hamsin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghain thummal kha'i. Nah, ini kita sudah masuk pada pembahasan nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun dan tanwin. Nah, sebelumnya untuk materi tajwid, nah itu banyak. Di antaranya ada nun sukun dan tanwin, ada mim sukun, ada nanti qalqalah dan sebagainya. Nah, sekarang pada pembahasan ini yang punya kitab bisa dibuka kitabnya halaman 4. Nah, kita masuk pada pembahasan bab ahkami tanwin. Bab ahkamu tanwin wan nunis sakinah. Bab hukum
tanwin dan nun sukun. Nah, inilah bab hukum-hukum tanwin dan nun yang mati. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ada soal jawab. Nah, ada soal jawab. Sin itu artinya soal, jim itu artinya jawab. Nah, soal apa yang dinamakan tanwin? Nah, yang dimaksud tanwin itu apa? Nah, kemudian guru menjawab, tanwin adalah harokat kembar yang tentu terdapat pada huruf terakhir beberapa kalimat. Nah, jadi harokatnya double. Nah, harokat kembar. Nah, jadi fathah, jadi fathatain. Nah, fathahnya 2, baris atasnya 2, baris bawahnya 2, baris dhammahnya juga 2, namun yang satunya terbalik. Nah, jadi terdapatnya di mana, yaitu di akhir-akhir kalimat biasanya. Jadi ada dhammatain, ada fathatain, dan ada kasrotain. Bunyi tanwin sama dengan nun mati. Nah, jadi posisinya sama lawan nun mati bunyinya. Nah, seperti rajulun. Nah, lun itu kan pakai dhammatain. Nah, bunyinya sama seolah-olah ada nun sukun di situ. Jadi rajulun. Nah, jelas lun. Kemudian rajulan. Nah, lan tan itu di situ harokatnya tanwin atau fathatain, jadi lan. Lan itu bunyinya sama dengan adanya nun sukun yang di dalam kurung. Kemudian rajulin. Nah, lin. Nah, sama kasratain. Nah, kalau di situ kasrah bertemu nun sukun. Nah, jadi makanya hukumnya di sini baik itu nun sukun ataupun tanwin, nanti bertemu salah satu huruf yang disebutkan, ada ketentuan cara membacanya. Jadi kada asal baca. Ibarat kita di perjalanan ada rambu-rambunya. Oh, di sini boleh berhenti, di sini tidak boleh. Oh, di sini ada tanjakan dan seterusnya. Jadi masing-masing ada ketentuan. Kemudian soal kembali, berapa banyak hukum nun mati dan tanwin? Nah, tatkala bertemu dengan huruf-huruf ejaan. Nah, jadi ada berapa huruf hukum nun mati dan tanwin ini ketika bertemu dengan huruf-huruf ejaan? Jawab, hukum nun mati dan tanwin ada 5. Nah, ada 5 macam, yaitu izhar. Nah, izhar. Yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Nah, apa garang itu? Nah, maksudnya di sini adalah ketentuan nanti cara atau bunyi cara membacanya. Izhar itu seperti apa, idgham itu seperti apa, iklab itu seperti apa, ikhfa itu seperti apa. Jadi bagian pian bukan cuma tahu nanti secara teorinya, Ustadz pengen pian sudah paham cara membacanya. Oh, izhar itu artinya ini secara teori, tapi prakteknya salah. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Tapi secara teori bagian pian dapat, secara praktek bagian pian juga tepat. Nah, bujur cara membacanya. Karena kalau hanya sebatas teori saja dalam memahami ilmu tajwid, nah sama seperti orang belajar berenang. Nah, orang belajar berenang mungkin Ustadz Musi kan, guru Panjasdi, guru PJOK di SMP misalnya, kata Ustadz Musi diterangkan panjang lebar di papan tulis. Nah, ini cara berenang gaya punggung. Nah, ini gaya kupu-kupu. Ini gaya dada, ini gaya macam-macam. Nah, banyak teknik dalam berenang itu. Ketika mau terjun seperti ini, ketika mau berenangnya seperti ini. Namun ketika praktek, nah lalu kata Ustadz Musi, besok kita ke kolam renang. Nah, lalu dibawalah ke kolam renang. Nah, ternyata teori yang panjang lebar Ustadz Musi jelaskan tadi itu bisa buyar dengan seketika ketika kalian langsung terjun. Ayo sama-sama terjun ke kolam renang. Ternyata yang dipakai gaya, nah gaya apa? Nah, bukan gaya kupu-kupu lagi, bukan gaya punggung lagi, tapi gaya bebas. Nah, gaya bebas ada juga gaya bebas lah. Artinya gaya batu. Nah, artinya langsung nyemplung, hilang. Nah, karena congol lagi. Nah, artinya apa? Bukan hanya sebatas teori saja, tapi perlu pembiasaan dan praktek. Nah, makanya nanti
dalam pembelajaran taklim untuk ilmu tajwid ini mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran materi taklim lainnya karena kita perlu banyak praktek. Nah, karena ini mungkin terbatas oleh ruang, kita hanya bisa secara virtual, terpaksa harus siap nanti yang Ustadz pinta. Nah, harus siap yang Ustadz minta. Nanti kalau sudah PTM, nah lebih gampang nanti ya Ustadz mintanya dengan yang di depan Ustadz misalnya. Kalau ini terpaksa Ustadz sebutkan namanya nanti untuk mencontohkan. Nah, jadi untuk ilmu tajwid ini perlu pembiasaan. Kada bisa hanya sebatas teori yang Ustadz jelaskan, hanya 1-2 kali kalian contohkan, tapi harus lebih banyak praktek. Kayak berenang tadi kadang-kadang hanya sebatas teori tapi perlu latihan, kayak apa cara berenangnya, kayak apa caranya yang betul. Nah, seperti belajar bersepeda misalnya teorinya sudah panjang lebar, tapi harus perlu dibiasakan cara supaya lihai ya kalau bahasanya. Nah, bahasa Banjarnya lihai. Ya, lanjut. Ada 5 macam tadi. Mana dalilnya? Yang sudah kita bacakan syairnya tadi. Ahkamu tanwinin, adapun hukum apa? Hukum tanwin, wa nunin taskunu dan nun yang mati indal hijai. Nah, tatkala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau ejaan, khamsatun tubayyanu, ada 5 yang bekal dijelaskan. Nah, diterangkan. Nah, di dalam kitab ini. Izharun. Nah, pertama izhar, idghamun, yang kedua idgham ma'al gunnah. Nah, ma'al gunnah idgham bi gunnah maksudnya au bi ghairiha atau idgham bila gunnah tanpa dengung. Wal qalbu dan iklab, wal ikhfa dan ikhfa. Nah, rawau. Semua mencari apa? Nah, jadi ini cara karena kita melafalkan tajwid. Nah, ilmu tajwidnya ada 5 macam. Huruf-huruf ejaan bahasa Arab ada 29 huruf. Nah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, jadi ada 29 huruf. Nah, jangan sama semuaan. Nah, sa. Nah, sa semuaan beda. Ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Nah, atau sa, sin, shin, sod. Nah, jadi bedakan. Atau zal beda dengan ja, beda dengan za, beda dengan lo. Nah, ini berhubungan dengan makharijul huruf nanti. Adapun untuk huruf alif tidak mempunyai harokat. Jadi alif itu fungsinya hanya sebagai tanda panjang. Dia tidak punya harokat. Bila diberi harokat, maka huruf itu tidak dinamakan alif lagi, tapi menjadi hamzah. Seperti ummun. Nah, ini ummun, annaka, i'lamun. Nah, jadi dinamakan alif kalaunya tanpa harokat dan fungsinya dia sebagai tanda panjang. Tapi kalau sudah ada harokatnya, barisnya, baris atas, baris bawah, baris domah, maka dia menjadi hamzah, bukan alif lagi. Ini banyak yang salah sebut antara alif sama hamzah. Nah, dikira sama, padahal berbeda. Kalaunya alif tanpa tanda panjang, nih, ini alif, nah, tanpa tanda harokat maksudnya. I'lamun, la-nya dibaca panjang karena ada alif. Nah, ini hamzah, hamzah ada harokat. Nah, itu bedanya. Nah, masuk yang pertama pada pembahasan izhar. Nah, jadi tadi hukum yang pertama adalah izhar. Bagaimana artinya hukum izhar? Izharnya tanwin dan mati. Nah, kayak apa caranya? Hukumnya apa? Nah, izhar artinya terang. Terang atau jelas. Jadi apa yang terang, apa yang jelas, yaitu nun sukun atau tanwinnya dibaca
jelas. Jadi tanwin dan nun mati harus dibaca terang. Bila kapan tanwin dan nun mati dibaca izhar? Nah, kapan dibacanya izhar dan jelas tadi? Nah, yaitu apabila tanwin dan nun mati tadi dibaca jelas ketika bertemu dengan salah satu 6 huruf. Nah, jadi ada 6 huruf yang bisa menjadikan nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Yaitu ketika bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah. Kemudian bertemu dengan ha, bertemu dengan ha, bertemu dengan ain, bertemu dengan ghain, dan bertemu dengan kha. Nah, hamzah, ha, ain, ghain, kha. Nah, jadi ada 6 huruf. Seperti anharun. Nah, bukan aharun, salah. Tapi jelaslah anharun. Anharun. Kemudian narun hamim. Narun hamim. An'amta. Nah, an'amta. Kemudian min ahlika. Min ahlika. Min, jelaslah. Kemudian malja'an au mafaratin. Malja'an au mafaratin. Magharatin au mafaratin nih. Nah, jadi jelaslah. Nah, min, run, mun, amta, amta. Bagaimana dalilnya? Syairnya tadi fazhir lada hamzin. Nah, wahain ha'i wal aini tsummal ghain tsummal kha'i. Ada hamzah, ha, ain, ghain, kha. Nah, jadi ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mana satunya? Nah, jadi ada 6 huruf. Hamzah, ha, kemudian ain, ghain, kha. Nah, ya, ada 6. Fazhir lada hamzin, ha, ya, hamzah, ha, ain, ghain, kha. Nah, ketika bertemu dengan 6 huruf ini maka dibaca jelas. Huruf-huruf izhar yang 6 itu dinamai huruf-huruf khalqi. Nah, huruf tenggorokan letaknya, tempat keluarnya di tenggorokan. Menurut tempatnya keluarnya makhrajnya yaitu dari kerongkongan atau tenggorokan, halak. Jadi tanwin atau nun mati harus dibaca terang bila di belakangnya ada salah satu huruf halqi itu. Perhatikan jadwal di bawah ini. Nah, ini tabelnya bisa dilihat. Izhar, tanwin, dan nun mati. Ketika nun mati, man amana yan auna. Nah, min hamazatin anharun min hakimin yanhituna min ainin an'amta min ghillin. Nah, jadi selalu dibaca jelas atau di sini adzabun alimun nih ketika tanwin. Fariqan hada. Nah, khairatun hisan yauma idzin anin na'im. Yauma idzin anin na'im ajrun ghairu mamnun hakimun khabir. Nah, bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibaca jelas atau terang. Coba terakhir sebelum kita akhiri setinta Salwa. Ya, Salwa, coba Salwa dibacakan Salwa. Yang dari sini man amana ya. Nggih, Ustaz. Man amana. Huruf apa itu? Enggak ada jelas niatnya, Ustaz. Ya. Yan auna. Yan auna. Terus Min hamaza.
hamazatin. Ya, min hamazatin. Anharun. Ya, coba sekarang stop dulu. Man amana. Di sini kenapa dibaca jelas, Salwa? Karena nun sukun bertemu hamzah. Iya, bertemu dengan hamzah. Kemudian anharun. Kenapa dibaca jelas nunnya? Karena nun sukun bertemu huruf H. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu 6 huruf dari huruf izhar, maka dibaca jelas. Tidak boleh dibaca berdengung, tidak boleh dibaca samar, tidak boleh dimasukkan ke huruf sesudahnya. Nah, nanti ada hukumnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Untuk hari ini pembahasan kita yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin masuk pada yang pertama yaitu bacaan izhar. Jadi jangan sampai lagi nanti keliru dalam membacanya. Ingatkan hurufnya tadi. Hamzah, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, bisa seperti itu. Atau yang paling mudah kamu gimana caranya menghafalnya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, jadi seperti itu. Ada 6 huruf yang perlu dihafalkan atau diingat. Nanti yang paling banyak hurufnya adalah ikhfa. Nah, ikhfa. Jadi kalau sudah hafal huruf izhar, hafal huruf idgham bi gunnah, ada 4 huruf, hafal huruf idgham bila gunnah ada 2 huruf, hafal huruf iqlab 1 huruf, sisanya berarti ikhfa. Nah, paling mudah seperti itu dalam menghafal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, kiranya cukup sekian dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua bisa mempraktekkan dengan baik nanti tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwinnya, khususnya yang kita bahas hari ini masuk pada pembahasan izhar. Nah, mudah-mudahan kada ada lagi nanti yang keliru dalam membaca Al-Qur'an. Nah, untuk itu kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, akhiri saya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.